Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta, inspirasi sabda bagi keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, tanggal 7 September 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, setiap orang mendambakan kebahagiaan. Orang hidup berumah tangga, menikah supaya bahagia, dan selalu orang ucapkan selamat berbahagia, happy wedding. Kalaupun orang memilih panggilan lain untuk menjadi imam, frater, suster, bruder, itu juga adalah bagian dari upaya untuk mencapai hidup bahagia. Namun bagaimanakah caranya supaya manusia, umat beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dapat mencapai hidup bahagia? Dalam bacaan hari ini, Tuhan menegaskan beberapa syarat, kriteria, semangat spiritualitas yang dimiliki, yang harus dipunyai orang-orang yang ingin bahagia. Yang pertama, Yesus menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin. Apakah maksudnya orang yang miskin? Orang miskin di sini adalah orang yang miskin secara roh. Artinya bahwa orang-orang ini hanya mengandalkan Tuhan. Tuhanlah kekayaan mereka semata-mata. Harta dunia tidak menjadi jaminan sumber kebahagiaan dalam hati mereka, dalam diri mereka. Tetapi harta surgawi, itulah kehendak dan rencana Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang menjadi andalan. Itulah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan, katanya. Kelaparan dalam arti apa? Bukan kelaparan dalam arti jasmani terutama, tetapi kelaparan dalam arti rohani. Orang-orang yang lapar secara rohani terus-menerus
menginginkan, mengharapkan, rindu akan Tuhan dalam hidupnya. Yang berbahagia berikutnya adalah kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Orang yang berbahagia dalam hidupnya terus menerus dalam suasana penantian, terus menerus merasa tidak cukup, terus menerus dilanda semangat menuju kepada kerajaan Allah. Di sana tentu ada perjuangan, ada usaha, penderitaan, bahkan sampai menangis. Bukan maksudnya bahwa mereka yang tertawa gembira mereka tidak masuk surga, tapi mereka yang senantiasa karena kerinduan akan Tuhan mereka akhirnya menangis. Berbahagialah mereka bila dibenci demi anak manusia, dikucilkan dan ditolak. Bergembiralah karena pada waktu itu nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi secara demikian. Maksudnya, saudara-saudari terkasih, bahwa kebahagiaan yang paling tinggi adalah bahwa ketika kita demi mewartakan kegembiraan sukacita kerajaan Allah harus menderita karena cobaan, karena perlakuan dari orang-orang yang menolak, yang membenci kebenaran dan kebaikan. Dan tentu sebaliknya, celaka ditujukan kepada mereka yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam kebahagiaan itu. Mereka yang celaka adalah orang-orang kaya yang karena kekayaannya mereka sudah memperoleh hiburan. Orang yang kini kenyang karena mereka akan lapar. Orang yang tertawa karena mereka akan berduka cita. Dan orang yang dipuji, yang mendapat pujian sekarang, nanti mereka juga akan menderita. Nah, saudara-saudari terkasih, Yesus dalam perumpamaan, Yesus dalam perkataan, Yesus dalam kisah ini menekankan kepada kita bagaimana kita keluarga-keluarga dapat mencapai kebahagiaan. Tak ada jalan lain. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki semangat roh kemiskinan, semangat mengandalkan Tuhan semata-mata. Ada banyak keluarga yang mengejar harta, materi, uang, rumah, ladang. Mereka lupa untuk mencari harta surgawi. Mereka jarang berdoa, jarang ikut ke lingkungan, jarang berkumpul bersama teman-teman seiman. Mereka hanya bangga dengan kekayaannya. Maka hari ini Yesus mengingatkan kiranya keluarga-keluarga Katolik tetap setia dalam semangat itu. Kekayaan yang paling utama yang harus dicari adalah kekayaan surgawi. Yang kedua, bahwa keluarga-keluarga juga dipanggil Tuhan untuk tetap setia dalam penderitaan yang dialami, yang terus-menerus lapar akan kebenaran, lapar akan kerajaan Allah. Di tengah-tengah keluarga hendaknya dibina semangat juang, daya juang yang tinggi, rela berkorban satu sama lain. Dan itulah kebahagiaan yang kita tabung di dunia ini untuk hidup kekal. Kebahagiaan yang berikutnya adalah bila mana keluarga-keluarga kita tetap setia dalam semangat berbagi, tidak menjadi kenyang sendiri,
tidak menikmati apa yang ada dengan puas demi keluarga sendiri, tapi berbagi bagi mereka yang lapar, bagi mereka yang haus, bagi mereka yang berkekurangan. Setiap keluarga dipanggil oleh Tuhan memiliki semangat solidaritas yang tinggi bagi sesama di sekitar kita yang membutuhkan. Dan dipanggil juga keluarga-keluarga hari ini, saudara-saudari terkasih, untuk menjadi keluarga yang konsekuen, yang tetap setia dalam mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, dengan membangun semangat doa, semangat kerasulan, walaupun mendapat cercaan, celaan, ditolak, karena pewartaan cinta kasih kepada sesama satu sama lain, tetaplah setia Bapak Ibu, anak-anak sekalian, untuk seperti Yesus menderita, disalibkan demi kerajaan Allah, demi pengampunan dosa. Mudah-mudahan keluarga-keluarga tercinta didasari terus-menerus oleh semangat yang disampaikan oleh Yesus hari ini. Marilah keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dengan didasari oleh semangat yang disampaikan oleh Yesus. Semangat kerendahan hati, semangat pengorbanan, semangat sukacita dalam mewartakan kerajaan Allah, semangat solidaritas berbagi dengan sesama di sekitar kita. Mari keluarga-keluarga tercinta, kita wujudkan hal ini hari ini dalam kehidupan keluarga kita. Amin.